Wahai orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Begitu banyak orang yang tertipu hadirin dan tidak memahami ini ayat, sehingga banyak orang berpikir, ngapain urusin keluarga anak istri, kamu saja dulu sendiri perbaiki. Betul hadirin yang mulia. Tapi bagaimana seseorang seandainya dia tidak bisa berenang, kemudian dia diperintahkan untuk menolong orang lain yang tenggelam? Mustahil hadirin yang mulia. Orang yang tidak pernah bisa berenang, kemudian dia diperintahkan untuk menyelamatkan orang tenggelam. Bagaimana dia mau menyelamatkan orang tenggelam sementara dia tidak bisa berenang? Maka diperintahkan yang terlebih dahulu diperbaiki imannya adalah seorang rijal. Bagaimana dia keluar 3 hari hadirin yang mulia untuk membentuk anak istrinya yang ada di rumah. Dan ajib, hari ini telah Allah takdirkan bahwa kita keluar usaha Masturo, di mana ini penyempurnaan daripada ayat tadi hadirin. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari neraka. Artinya hadirin yang mulia, bukan saja bapak-bapaknya sekarang yang berenang, tapi ibu-ibunya sama-sama berenang di jalan Allah untuk menyelamatkan anak dan cucunya kelak hadirin yang mulia. Ini ajib. Bagaimana usaha agama terdahulu tidak diwariskan terhadap wanita. Bahkan usaha agama atau dakwah diwariskan kepada orang-orang yang mulia, pilih-pilihan Allah. Tidak ada satupun nabi yang goreng patut orang Sunda. Semua nabi dipilih dari kaumnya yang terbaik, yang tertampan hadirin, yang tercerdas. Tapi ajib, tapi untuk umat akhir zaman bahkan yang petot pun dipilih untuk dakwah hadirin. Yang nggak punya tangan boleh dakwah, yang nggak punya kaki boleh dakwah. Bahkan ajib hadirin yang mulia, ini dakwah diberikan pula kepada wanita. Ini satu kemuliaan yang besar untuk ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sejarahnya para nabi perempuan, tapi usaha nabi diberikan kepada umat akhir zaman, termasuk kepada seorang wanita hadirin yang mulia. Saking dimuliakannya, bahkan saking mulianya ini wanita, Allah buatkan satu khusus surat yang bernama An-Nisa untuk perempuan hadirin. Sebelum datangnya agama Islam, siapa perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada lebih mulia mereka daripada keledai hadirin. Bahkan seorang yang haid, bagaimana sama takaran syariatnya seperti Yahudi, dijauhkan hadirin. Bahkan bukan hanya itu, orang yang terlahir dan dia berkelamin perempuan maka langsung dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Tapi dengan datangnya agama Islam, Masya Allah, Allah muliakan, angkat derajat kaum wanita. Turunnya surat untuk wanita, dan bagaimana perlakuan daripada seorang laki-laki terhadap wanita, sehingga hadirin yang mulia disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa kesempurnaan iman seseorang tergantung kepada kelembutan seorang wanita hadirin. Artinya apa? Bagaimana dia mengajak lembut seorang wanita, terutama istrinya, untuk sama-sama berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keutamaan ini wanita hadirin yang mulia? Belum pernah terjadi dalam satu perjuangan para nabi terdahulu hadirin yang mulia, di mana orang yang pertama kali beriman kepada Allah setelah dakwahnya Rasulullah adalah seorang wanita. Dan ini tercatat, Khadijah, istri Nabi SAW adalah orang yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para ulama? Untuk membentangkan sayap daripada agama hadirin. Tanpa berjuangnya wanita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka agama yang ada di dunia ini akan pincang. Maka wanita ini adalah penyempurna daripada agama hadirin yang mulia. Tercatat dalam sejarah juga, siapa orang yang pertama berkorban hartanya di jalan Allah untuk agama? Bukan laki-laki hadirin, melainkan wanita, itu pun Khadijah lagi hadirin yang mulia. Ini ajib. Sehingga pengorbanan daripada Khadijah ini membuat para malaikat iri hadirin yang mulia. Bagaimana tidak, yang dahulu dihinakan daripada kelamin wanita dikubur hidup-hidup, tapi Allah angkat derajatnya tinggi-tinggi hadirin. Bahkan Nabi SAW tidak pernah menangisi seseorang melebihi daripada kematian Khadijah. Setiap kali Nabi pulang daripada Madinah kembali ke Mekah, tidak pernah Nabi SAW langsung kepada rumah-rumah istri Nabi yang lain, melainkan beliau datang terlebih dahulu ke makam Khadijah. Bahkan sebelum kematian daripada Khadijah, orang-orang berlalu pulang setelah menguburkan, tapi Nabi SAW tetap bersimpuh di makam Khadijah. Apa kata Nabi SAW? Para sahabat mengingatkan, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak meninggalkan dari makam Khadijah?
Aku menunggu malaikat munkar dan nakir. Aku akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan mereka terhadap Khadijah. Maka malaikat pergi kepada Allah, ya Allah, Rasulullah tidak akan pergi dari makam Khadijah. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Maha melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkan oleh hambaku tercinta. Rasulullah tidak akan pergi sebelum menjawab pertanyaan daripada malaikat munkar dan nakir. Maka Allah Subhanahu perintahkan, wahai Jibril, katakan kepada kekasihku Muhammad, pulang. Pulang kalian ke rumah, pulang ke dalam rumahmu. Biarkan aku sendiri yang menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir untuk Khadijah. Hadirin, begitu mulianya ini wanita, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, hadirin, menghargai daripada setiap detik, setiap langkah, setiap tetesan darah seorang wanita. Asma bin Abu Bakar, beliau iri, pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa membiarkan seorang laki-laki berjihad di jalan Allah, beribadah di jalan Allah dan pahalanya milik mereka? Lalu bagaimana kami dengan kaum wanita? Maka hadirin yang mulia, Rasulullah tersenyum dan mengatakan kepada Asma, wahai Asma, seorang perempuan memiliki keutamaan yang lebih. Bahkan kata para ulama, ketika seseorang berdakwah, wanita yang memerintahkan seorang laki-laki untuk sholat berjamaah di dalam masjid, maka hadirin, bukan 27 derajat yang didapatkan oleh wanita, melainkan 28 derajat. 20 derajatnya adalah pahala suaminya yang diperintahkan oleh istrinya, sementara 1 derajatnya adalah seorang wanita yang sholat di dalam mihrabnya dalam keadaan tersembunyi. Hadirin, ini wanita. Bahkan tercatat di dalam sejarah pun, hadirin yang mulia, tidak ada pernah sejarah yang mati orang yang membela kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama kali mati adalah Sumayyah, seorang wanita. Seorang wanita yang dimuliakan Allah, seorang nenek-nenek tua 83 sampai 86 tahun tercatat bagaimana memegang kalimah tauhid yang sempurna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hari-hari ia dikeluarkan oleh kafir Quraisy, diseret di atas padang pasir yang panas, diikat dalam satu tiang, dipukul kepalanya berkali-kali sampai terjatuh dan mengeluarkan darah. Hadirin yang mulia, darahnya menyentuh bumi. Pingsan beberapa kali Sumayyah, diangkat lagi badannya, dipukul lagi, dijatuhkan lagi, diangkat lagi, dipukulkan lagi, dijatuhkan lagi. Sungguh perlakuan yang tidak pantas terhadap seorang nenek-nenek. Ini nenek-nenek. Maka ditanya oleh Abu Jahal, Sumayyah, maukah engkau pergi meninggalkan agama Muhammad? Demi Allah, tidak sedikit pun aku akan meninggalkan agama Muhammad. Dipukul lagi, hadirin yang mulia, dijatuhkan lagi, dipukul lagi, diseret lagi, berulang-ulang sampai sore hari. Ditanya, Sumayyah, engkau akan meninggalkan agama Muhammad? Demi Allah, aku lebih rela mati membawa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan hadirin yang mulia, kematiannya Masya Allah, bahkan harus ditancapkan sebuah tombak di atas kemaluan. Perlakuan yang tidak pantas, tapi ruhnya Allah Subhanahu wa taala angkat setinggi-tinggi derajatnya. Hadirin yang mulia, ini pengorbanan seorang wanita. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah menganggap remeh keluar 3 hari masturah ini. Ini adalah suatu anugerah yang sangat besar hati. Bagaimana ibu-ibu sudah mengorbankan perasaan, meninggalkan kecintaan terhadap anak sementara untuk agama. Dan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan pandang ini pengorbanan. Hadirin yang mulia, akan disatukan bersama Sumayyah, akan disatukan bersama istri para nabi. Hadirin, bahkan para istri nabi yang terdahulu diharamkan masuk surga sebelum ibu-ibu terlebih dahulu masuk surga. Maka ini kemuliaan yang besar. Maka ketika 3 hari nanti, hadirin yang mulia, bagaimana ibu-ibu mendekatkan diri kepada Allah sebaik-baiknya kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dekatkan terhadap amal-amal agama, dekatkan terhadap amal-amal yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting adalah mendidik daripada ketakwaan kita kepada usaha atas agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini usaha, hadirin, bukan usaha yang kecil, usaha yang sangat besar. Tanamkan dalam hati kita, hadirin, bahwa ini adalah masyarakat, usaha pabrik daripada iman. Hadirin, hari ini Masya Allah, jangankan emas, hadirin, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui asbab usaha dakwah, Allah akan berikan pabrik emas. Hadirin, iman yang kecil walaupun sebesar zarah, Allah akan tukar dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Ini iman yang kecil. Hadirin, hari ini kita bukan dapatkan lagi iman, tapi kita dapatkan pabrik iman. Apa pabrik iman? Dakwah.